Jangan marah. Si Yin, kamu membiarkannya melayanimu dengan baik. Go Shikian, bukankah dia hanya memperlakukanmu seperti cahaya rembulan putihnya? Aku ingin melihat. Saat dia melihatmu seperti ini, apakah dia masih menginginkanmu? Lepaskan. Jangan sentuh aku, kamu menjijikan. Wanita kotor. Aku sudah terlalu lunak padamu. Jangan sentuh aku. Berhenti. Kamu binatang. Aku minta maaf, si Yen. Aku terlambat. Go Shikian, berhenti di situ. Kamu tidak diizinkan pergi. Tetap di sana. Go Shikian, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Bukankah ini Seo Gui yang terkenal? Go Shikian, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kau sudah menjadi bos besar sekarang. Kelihatan keren. Omong kosong. Si Qian adalah idola sekolah kita dulu. Bahkan jika dia sakit sekarang, dia tetap pria yang sangat menarik. Sakit. Penyakit apa? Penyakit apa? Tidakkah Gu tahu sendiri? Gu Shikian, kamu terkena penyakit memalukan itu. Alih-alih mengobatinya dengan benar, kamu malah berlarian di sini, mencoba menulari teman sekelas lamamu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu. Biar ku beritahu semua orang, hal-hal yang disentuh oleh Pasin Gonor juga bisa menular. Hei Mengyang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak sakit. Aku bicara omong kosong. Aku punya hasil labmu di sini. Dan aku bahkan mengambil fotonya. Semuanya lihat ke sini. Semuanya, katakan padaku, untuk seseorang dengan moral yang bejat, yang dicampakkan oleh si Yen saat itu, bukankah dia pantas mendapatkannya? Dia memang begitu. Dia benar-benar. Memang benar. Ini benar-benar. Tidak heran si Yen memutuskanmu dengan begitu tegas saat itu. Tabiat buruk tidak akan pernah berubah. Menjijikkan, rendahan. Tepat sekali. Kamu terlihat cukup sopan di luar, tapi aku tidak pernah menyangka kamu begitu tidak bermoral. Menjijikan. Bukan itu. Laporan ini bukan milikku. Siapa yang akan percaya itu? Kamu hanya membuat alasan. Karena kamu takut kehilangan muka. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Enyahlah, kamu menjijikan. Enyahlah, kamu menjijikkan. Keluar. Keluar. Benar-benar menjijikan. Benar-benar menjijikkan. Dia tidak berbohong. Gu Shikian tidak mengidap gonore. Ini adalah laporan medis aslinya. Bagaimana kamu bisa tahu itu, si Yen? Bagaimana jika ini palsu? Jangan biarkan dia membodohimu lagi. Ini tidak mungkin palsu. Karena saya adalah orang yang bertanggung jawab. Si Yen. Terima kasih. Mengklarifikasi kebenaran adalah tugas seorang dokter. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Terlepas dari apapun itu, aku benar-benar harus berterima kasih dengan pantas. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Dia sudah menikah sekarang. Dan istrinya sedang hamil. Namun dia punya banyak waktu untuk pergi berpesta setiap hari. Tidak perlu. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluargamu. Gu Shikian, apakah kamu masih punya rasa malu? Itu karena kamu berselingkuh saat itu, sehingga si Yin dihakimi oleh begitu banyak orang. Sekarang kamu mencoba mendekatinya. Apa motifmu?
Itu tidak benar. Bukan begitu kejadiannya saat itu. Aku tidak berselingkuh. Aku dijebak. Gu Shiqian, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat kamu dan Si Yin bertengkar di depan umum, kamu bahkan mengakuinya sendiri. Sekarang kamu mengklaim seseorang menjebakmu. Siapa yang akan percaya itu? Tepat sekali. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gu Shiqian, pada titik ini, apakah kamu masih mencoba berdebat? Semua orang di sini tahu kebenarannya. Si Yin, jangan biarkan dia membodohimu lagi. Si Yin, aku tidak melakukannya. Cukup. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Saya tidak ingin membicarakannya, dan saya tidak ingin mendengarnya lagi. Baiklah. Si Yin, berhenti membuang napasmu untuknya. Ayo pergi. Si Yin. Si Yin, aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku memohon padamu, biarkan aku tidur denganmu sekali saja. Ya, aku lebih mencintaimu daripada Gu Shiqian, dan aku bisa bertahan lebih lama darinya. Kamu pasti akan mulai menyukaiku. Si Yin. Dasar brengsek. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani bicara padaku seperti itu. Kamu yang berselingkuh saat itu, dan menghancurkan Si Yin seperti itu. Sekarang kamu punya nyali untuk berpura-pura menjadi orang baik. Biar ku beritahu, apapun yang terjadi antara Si Yin dan aku, bukan urusanmu. Semua yang kamu lakukan sekarang, lebih rendah dari binatang. Apa yang kulakukan? Aku hanya benar-benar menyukainya. Berbeda denganmu, yang bahkan tidak bisa membereskan masalahmu sendiri, dan masih kembali untuk mengganggu mantan pacar. Siapa sebenarnya yang lebih rendah dari binatang? Kamu pikir kamu bersil? Otakmu itu hanya lurus ke perutmu saja, sambil memuntahkan kotoran, ya. Cukup, semuanya diam. Keamanan. Benar sekali. Si Yin, jangan berani-berani kamu melunak padanya. Bawa dia keluar dari sini sekarang. Si Yin, jangan. Aku. Membiarkanmu memukulku, kamu pantas mendapatkannya. Pria ini melecehkanku. Bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi. Ya, bawa dia pergi. Si Yin, kenapa kamu menarikku? Si Yin, kamu tidak bisa menangkapku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Si Yin, kamu, wanita berhati dingin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hari ini. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ini hanya apa yang seharusnya aku lakukan. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan hari ini? Apakah itu tidak apa-apa? Baiklah. Aku minta maaf. Aku harus menerima panggilan ini. Halo, ada apa? Kenapa menelepon sekarang? Shiqian, cepat kembali. Mama dan papa tahu tentang penyakitmu, dan mereka sangat marah sampai harus dirawat di rumah sakit. Apa? Oke. Aku akan segera kembali. Aku benar-benar minta maaf. Ada masalah di rumah hari ini, dan aku harus segera pergi. Tidak apa-apa, selesaikan saja urusanmu. Keluarga adalah yang utama. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Dia sudah menikah. Dan aku masih mengajaknya makan malam. Aku bodoh sekali. Cukup, jangan keras kepala. Keluarga Su akan segera ke sini untuk menjemputmu. Perusahaan terselamatkan, dan orang tuamu akhirnya bisa tenang. Bukankah itu luar biasa? Hei Mengyang. Aku tidak peduli, apapun motifmu. Tapi dengarkan aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Percuma saja merobeknya. Aku sudah memotretnya sebagai bukti. Jika kamu berani melanggar perjanjian, kita akan bertemu di pengadilan. Gu Shiqian, kenapa kamu belum di sini? Tidak. Masalah ini tidak boleh sampai ke telinga Si Yin.
Sialan. Ponselku mati. Xian. Cepat atau lambat kamu akan menyadari bahwa akulah pria yang paling mencintaimu. Pak Gu, jika Anda ingin menyelesaikan kesepakatan ini, Anda harus menghabiskan botol ini. Pak He, Pak Gu, kami sedang tidak enak badan. Bagaimana mungkin Pak Gu tidak enak badan? Aku sering melihat Pak Gu mengurus bisnis setiap hari. Dia kuat minum. Ini bukan apa-apa. 10 botol lagi pun tidak masalah. Ayo, Pak Gu. Biarkan aku bersulang untukmu lagi. Ayo, Pak Gu. Pak Gu. Asisten Wang. Kemari, biarkan aku bersulang untukmu. Kenapa kamu ada di sini? Xian, tadi malam kamu mabuk. Dan kamu melakukan itu padaku. Apa kamu sudah lupa? Aku tidak, itu mustahil. Lihat saja sendiri. Laporan tes. Ini adalah laporan tes. Dine, kita jelas melakukan hubungan semalam. Kamu memaksaku. Aku bisa melaporkanmu atas penyerangan. Itu mustahil. Ini pasti palsu. Kamu pasti memalsukannya. Palsu. Go Shikian. Dokumen hitam di atas putih ini disahkan oleh Rumah Sakit Papan Atas. Jika kamu tidak percaya padaku, ambil fotonya dan tanyakan pada teman-teman dokter. Atau tanyakan pada Xian. Aku mengerti. Makan malam dengan Pak He. Tadi malam. Apakah kamu yang mengaturnya? Ini adalah niat aslimu sejak awal. Bukan begitu? Lalu kenapa kalau memang benar? Go Shikian. Sampai titik ini, apakah kamu masih mau menyangkalnya? Entah, kamu bertanggung jawab padaku dan menikahiku. Atau, kamu bisa menunggu kehancuranmu. Su Wenting, aku bisa menikahimu. Tapi sebaiknya kamu ingat ini. Aku tidak akan pernah mencintaimu seumur hidupku. Baiklah, Go Shikian. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tidak. Dia pasti akan memberitahu. Xian. Aku harus pergi dan menjelaskan semuanya padanya. Apakah sakit? Nona muda, katakan padaku. Kenapa? Kamu pergi ke wilayah keluarga Su. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Aku diculik oleh orang-orang Sumenting di pintu masuk hotel. Janganlah membahas itu lagi. Su Wenting berasal dari keluarga Su. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Bersabarlah saja, nanti juga berlalu. Ayah, itu ilegal. Kamu tampak sangat takut pada keluarga Su. Kenapa? Jangan bicara omong kosong, Nang. Apa yang harus aku takutkan? Aku hanya takut kamu terluka lagi. Aku sebelumnya meminjam lebih dari 2 juta dalam bentuk pinjaman dari keluarga Su untuk saham. Jika Xian memprovokasi Su Wenting lagi, kita berdua akan hancur. Bagaimana aku bisa terluka? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Aku hanya berpikir bahwa Gu Shikian adalah pembawa sial. Tidakkah menurutmu begitu? Lihat, dia tidak cukup baik untukmu. Belum lagi, sekarang, dia menyeretmu.
menjadi target keluarga Su. Ini semua salahnya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemuinya lagi. Xian. Aku di sini untuk menemui. Gu Shiqian, kamu masih punya nyali untuk muncul di sini. Aku. Dasar bajingan, kamu terlibat dengan wanita lain, dan kamu menyebabkan putriku menderita begitu banyak. Kenapa kamu masih mengganggunya? Untuk apa? Tuan, aku bertanggung jawab atas kedera Xian. Tapi tolong dengarkan aku. Ini semua jebakan yang dipasang oleh Su Wenting. Jebakan? Apakah jebakan menjadi alasan bagi putriku untuk menderita? Menurutku, kamu hanya tidak tahu malu dan mencoba menampal pada keluarga Su. Ayah, tolong tenanglah. Gu Shiqian, aku tidak akan berhenti menempuh jalur hukum terhadap Su Wenting. Kamu tidak perlu membelanya. Tidak, aku tidak datang ke sini hari ini untuk membelanya. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana pemulihanmu. Aku baik-baik saja, pergilah. Xian, tolong dengarkan aku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Su Wenting. Cukup. Kata-katamu terdengar lebih manis dari kenyataannya. Putriku sudah mendengar semuanya. Su Wenting berkata di depan semua orang bahwa kamu adalah pacarnya. Dan dia memegang lenganmu. Sekarang bagaimana? Apakah itu dipaksa juga? Itu dipaksakan. The film was translated and narrated Su by Wenting N-Media. memaksaku untuk bersamanya. Itulah sebabnya dia merancang semua ini. Xian, Gu Shiqian, kalau begitu katakan padaku, laporan apa ini? Apa kamu tidur dengan Su Wenting? aku tidak tahu. Aku mabuk hari itu. Kamu tidak tahu. Jika kamu tidur dengan seseorang, kamu tidak tahu. Gu Shiqian, tolong bertanggung jawablah, karena kamu dan Su Wenting sudah bersama. Jangan pernah datang mencariku lagi. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, sulit bagimu untuk mempercayaiku. Kamu benar. Xian, aku benar-benar tidak punya hak untuk mengganggumu lagi. Aku minta maaf. Aku berharap kamu bahagia. Jangan khawatir. Sekarang, setelah putriku meninggalkanmu, dia akan 10.000 kali lebih bahagia. Pergi dari sini sekarang. Nah, kamu harus jangan termakan tipu dayanya. Saat kuliah dulu, dia sudah berselingkuh. Tunggu sebentar. Apakah ini? Bukankah ini laporan palsu yang dikirim Su Wenting kepadamu? Lihat. Buktinya tak terbantahkan. Dia benar-benar terlibat dengan Su Wenting, dan dia masih tidak mau mengakuinya. Laporan ini palsu. Ayah, aku ada urusan. Kamu pulanglah. Anak ini. Apa yang harus kita lakukan? Pamanan, perusahaan, belum membayar gaji. Bulan ini lagi, mereka bilang mitra kita masih menahan pembayaran terakhir. Apple, gaji belum dibayar lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mitra itu, kan? Tunggu saja. Aku harus menemui mereka hari ini. Aku benar-benar tidak bisa menemukan nama Gu Shiqian. Di dalam sistem, sama sekali tidak ada laporan ini. Jadi, benar-benar Su Wenting yang mencoba menjebak Gu Shiqian. Akulah yang telah menyalahkannya. Gu Shiqian, mari kita bertemu dan bicara. Su Wenting sangat ceroboh dalam pekerjaannya. Dia menemukan celahnya dengan begitu mudah. Tidak. Aku harus segera pergi memperingatkannya. Wenting. Wenting. Xian sudah tahu. Laporan itu palsu. Bagaimana jika dia meluruskan semuanya dengan Gu Shiqian? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu kenapa kalau dia membersihkan namanya? Gu Shiqian bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Apa maksudmu? Ayahnya, yang baru saja keluar dari rumah sakit, hari ini dibuat ketakutan hingga terkena serangan jantung. Dihentikan di depan pintu oleh karyawan yang menuntut gaji mereka. Saat ini, dia masih terbaring di instalasi gawat darurat. Benarkah? The film was Kamu memang luar translated biasa. and Aku tidak menyangka narrated kamu by punya trik N-Media. seperti ini. Tentu saja, saat ini, ahli bedah jantung terbaik di kota ini dan peralatan medis tercanggih. Semuanya ada di tanganku. Keluarga Su. Jika dia ingin orang tua itu hidup, dia harus menikahiku. Gu Shiqian, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu sedang diancam oleh Su Wenting? Ayah, tenangkan dirimu. Ayah. Ayah. Ayah, Ayah, tetaplah kuat.
Ayah, Ayah. Orang tua. ayah. Ruang operasi. Pak Gu, henti jantung mendadak. Ini bisa mengancam nyawa. Pihak keluarga, mohon persiapkan biaya operasi lanjutan. Begitu kondisi pasien stabil, kami akan segera menyiapkan operasi. Terima kasih. Su Wenting. Bicara. Halo, Sikian. Aku bisa membantumu dengan biaya operasi ayahmu. Asalkan kamu menikahiku. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Aku tidak butuh bantuanmu. Begitukah? Bagaimana jika ku beritahu, aku memiliki sumber daya medis terbaik di kota ini? Untuk serangan jantung mendadak, seperti ayahmu. Tingkat kematiannya 80%. Karena kamu bersedia mengambil risiko itu, maka baiklah. Tunggu. Aku setuju. Jika ayah diancam olehnya, aku bisa membantumu menghadapinya. Aku sudah memeriksa dia. Dan dia tidak mengancamku. Apa? Aku bilang aku tidak merasa terancam olehnya. Aku mencintai Su Wenting. Aku akan menikahinya. Xian. Maafkan aku. Aku pergi sekarang. Maafkan aku. Xian. Demi menyelamatkan ayahku, aku harus melakukan ini. Aku mendoakan kebahagiaanmu. Orang bilang, seseorang tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi aku sudah jatuh ke dalam lubang Gusikian berkali-kali. Ayah benar. Mereka berdua. Yang satu mau memukul, yang satu mau menerimanya. Hanya aku yang dibodohi. Ayah? Kenapa ayah minum begitu banyak? Xian. Ayah minta maaf. Ayah telah membuat kesalahan besar. Ada apa? Ayah? Perusahaan sudah berbulan-bulan tidak membayar gaji. Aku membawa beberapa orang ke rumah mitra itu untuk menuntut jawaban. Aku tidak menyangka itu adalah tempat Gusikian. Kami hanya berdebat di depan pintu. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayahnya memiliki kondisi jantung. Dia sangat ketakutan hingga langsung pingsan saat itu juga. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Aku dengar ini mungkin berakibat fatal. Ayah Gusikian punya penyakit jantung. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku hanya ingin mendapatkan gaji kami kembali. Tapi lihat sekarang. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, aku akan menghadapi tuntutan pembunuhan. Dan kemudian keluarga kita akan hancur total. Kemudian, Su Wenting datang menemuiku. Su Wenting, Benar sekali. Dia bilang, dia punya cara untuk menyelamatkan ayah Gusikian. Selama dia menikahi Gusikian, dia bisa mendapatkan ahli bedah jantung terbaik di kota ini. Dengan begitu, aku tidak perlu masuk penjara. jadi itulah sebabnya. Pantas saja, tadi Gusikian bilang dia bersedia menikahi Su Wenting. Jadi, dia benar-benar sedang diancam oleh Su Wenting. Tapi ayah, laporan medis dari Su Wenting ini adalah palsu. Mereka bahkan tidak pernah tidur bersama. Jadi Sikian sedang diancam. Xian, ayah memohon padamu. Oke, Ayah, bangun. saat ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Kamu tidak boleh membiarkan kebenaran tentang laporan palsu Su Wenting. Biarkan saja Gusikian menikahinya. Keluarga Su punya kuasa untuk menyelamatkan ayahnya. Begitu itu selesai, seluruh masalah ini akan diselesaikan secara diam-diam. Kita juga akan bisa keluar dari masalah ini. Bukankah itu sama-sama menguntungkan bagi semua orang? Sama-sama untung. Ayah tahu betul bahwa semua ini adalah kebohongan. Memangnya kenapa kalau begitu? Apakah kamu benar-benar ingin melihatku masuk penjara?
Atau apakah kamu ingin melihat keluargaku menderita hingga hancur? Apakah kita harus hidup dalam rasa bersalah seumur hidup kita? Xian, bersikaplah realistis. Aku... Undangan. Go Shikian, kenapa kata sandimu? Masih wanita itu, The film ulang was tahun Xiyin. translated and narrated by Lalu M kenapa? Media. Aku akan segera menikahi Shikian. Xiyin, aku ingin melihat. Apakah kamu punya nyali untuk muncul di pernikahan kami? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Kudengar ayahku sakit, jadi aku datang menjengukmu karena kebaikan hati. Ibunya mengizinkanku masuk. Aku tidak butuh kepedulian palsumu. Sikap macam apa itu? Lagi pula, kamu akan segera menjadi milikku. Jika aku tidak peduli, siapa lagi? Ngomong-ngomong, Profesor Zhang bilang, tanggal operasi sudah ditetapkan. Dijadwalkan tepat di hari pernikahan kita. Mengerti. Maafkan aku, Xian. Mungkin di kehidupan ini, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Daripada melihatmu setiap hari, dan tidak bisa berada di sisimu. Lebih baik, melupakanmu saja. Itu akan terasa lebih ringan. Dia menghapus kontakku. Lihat. Apa kataku tadi? Gu Shikian memang ditakdirkan untuk menjadi pria simpanan. Tidak. Ayah, mengerti. Shikian tahu tentang bukti palsu itu. Aku punya cara untuk membantu ayahku. Gadis bodoh ini. Ini bencana. Jika dia terus seperti ini, dia akan benar-benar menyinggung keluarga Su. Dokter Si, mengapa kamu ada di sini? Permisi, apakah Gu Shikian ada di rumah? Dia pergi ke kantor. Siapa itu? Mama, ini kamu. Kamu adalah orang yang mencampakkan anakku saat itu. Mengapa kamu muncul di sini? Sekarang, Nyonya, ceritanya panjang. Shikian sedang diancam. Su Wenting memasukkan laporan itu untuk memaksa Shikian menikahinya. Pernikahan ini tidak lain hanyalah jebakan yang dirancang Su Wenting. Apa buktinya? Berhenti mencoba membuat keributan. Nyonya, ini adalah laporan sistem rumah sakit. DNA Su Wenting tidak pernah ada dalam arsip. Ini pemalsuan. Aku benci. The film was translated and Aku tahu kamu narrated by tidak M tahan Media. melihat Shikian menikah dengan keluarga kaya. Kamu hanya tidak tahan melihatnya bahagia. Apakah Anda sama sekali tidak peduli dengan masa depan Shikian dan kebahagiaannya? Sejak Shikian meninggalkanmu, dia hidup dengan sangat bahagia. Kamu tidak perlu berada di sini, mencampuri urusan kami. Pergi, Mama, Mama, Nyonya. Gu Shikian, mungkin kita memang tidak pernah ditakdirkan bersama. Aku tidak bisa membantumu lagi. Dokter Si, tunggu sebentar. Pelan-pelan. Apakah ada hal lain? Dokter Si, terima kasih karena sudah datang jauh-jauh untuk memberitahu kami semua ini. Aku baru saja menyadari orang seperti apa dia. Su Wenting benar-benar. Sebenarnya, aku tidak ingin Shikian menikah dengan wanita seperti dia sebagai istrinya. Kalau begitu, maukah Anda memberitahu Shikian yang sebenarnya? Aku bisa memberitahunya. Tapi tidak sekarang. Karena Su Wenting bilang bahwa hanya jika Shikian menikahinya, dia baru mau menyewa ahli bedah terbaik di kota ini untuk mengoperasi ayahku. Aku harus menunggu sampai operasi ayahku selesai sebelum aku bisa memberitahu Shikian kebenarannya. Sebenarnya, operasi ayah Anda tidak harus bergantung pada Su Wenting. Mentor saya adalah ahli bedah jantung terbaik di negara ini. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Jika Anda mempercayai saya bisa menghubungkan Anda dengannya. Benarkah, Dokter Si? Apa kau serius? Bisakah kau benar-benar membantu ayahku?
Tapi Anda harus membantu saya. Tolong, beritahu Shikian sendiri bahwa laporan DNA itu telah dipalsukan. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Baiklah, baiklah. Aku akan kembali sekarang dan menelepon Shikian. Terima kasih, Dokter Si. Terima kasih. Jaga diri. Halo, Kak. Apa? Benarkah? Laporan DNA itu palsu. Si Yin yang memberitahumu. Jadi kondisi ayah masih bisa diselamatkan. Bagus. Itu kabar yang luar biasa. The Kalau film was begitu, translated aku akan and pergi narrated dan by membatalkan M pertunangan Media. dengan Su Wenting sekarang juga. Oke. Itu hebat. Si Yin, kau benar-benar telah membantuku. Su Wenting. Halo, Su Wenting. Aku membatalkan pertunangan kita. Membatalkannya. Go Shikian, apakah kamu tidak menginginkan operasi ayahmu terjadi lagi? Biar ku beritahu sesuatu. Jadwal Profesor Zhang sudah penuh sampai bulan depan. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Si Yin pasti punya cara lain. Kondisi ayahku pasti bisa diselamatkan. Begitukah? Kalau begitu lihat siapa ini. Ini adalah ayah tercinta dari wanita yang kamu cintai. Shikian. Selamatkan aku. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang sedang kulakukan? Dia berhutang lebih dari 2 juta padaku. Dari kerugian pasar sahamnya, aku melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Shikian. Tolong selamatkan aku. Mereka akan memotong tanganku. Setujui saja untuk menikahinya. Aku mohon. Kamu dengar itu? Entah pindah ke rumahku. Dan dengan patuh bersiap untuk pernikahan. Atau aku sendiri yang akan mengirimkan potongan jarinya kepada si Yen. Aku beri kamu 5 detik. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. 5, 4, 3, Tidak. Selamatkan aku. Tolong aku. 2, 1. Potong jarinya. Tunggu. Aku setuju. Buang dia keluar. Su Wenting. Aku setuju untuk menikahimu. Tapi kau harus berjanji satu hal padaku. Mulai sekarang, kau tidak akan mengganggu Si Yin lagi. Jangan khawatir, Shikian. Selama kamu menjadi pengantin pria yang baik untukku, semua masalahmu akan terselesaikan. Tapi Go Shikian, kamu sama saja. Jangan sampai aku menangkapmu berhubungan dengan Si Yin lagi. Atau kalau tidak, halo, Guru. Apakah Anda sedang berada di dalam negeri? Saya punya pasien di sini, dan saya ingin meminta bantuan Anda untuk melakukan operasi. Apel, apakah si Yen benar-benar mencoba meminta tuannya melakukan operasi pada ayah? Gu Shikian, bagaimana jika Gu Shikian memberitahunya tentang utang-utangku? Apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka berhubungan. Nak, berhenti menelepon. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah sedang menelpon guru saya. Aku tahu, tapi sudah kubilang berhenti menelepon. Gu Shikian, tidak membutuhkannya lagi. Kenapa? Su Wenting sudah mengatur segalanya untuknya. Jika kamu ikut campur sekarang, bukankah kamu hanya mengundang masalah? Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Apakah kamu tidak takut disakiti lagi? Tapi Shikian sedang dipaksa. Nah, apa hubungannya itu denganmu? Selama Su Wenting dan Gu Shikian melangsungkan pernikahan mereka, keluarga Su akan menyelamatkan ayahnya, dan keluarga kita akhirnya bisa hidup tenang. Bukankah itu sama-sama menguntungkan bagi semua orang? Sama-sama untung. Ayah, jangan lupa bahwa ayah sangat bertanggung jawab atas kondisi ayahnya yang masuk rumah sakit. Bagaimana ayah tega membiarkan Shikian menanggung beban ini sendirian? Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam urusan ini. Lagi pula, Gu Shikian sendiri
sudah menyetujuinya? Mustahil, dia tidak akan pernah setuju dengan ini. Aku akan bertanya padanya. Gu Shiqian, Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Berhenti menelepon. Dia sudah pindah ke kediaman Su dan memutus semua kontak dengan dunia luar. Nah, berhentilah memikirkannya mulai sekarang. Mau kemana kamu? Tentu saja ke pernikahannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mempelai pria, Bapak Gu Shiqian, dan mempelai wanita, Nona Su Wenting. The film was Di rumah translated sakit, mereka and sudah mulai narrated by mengoperasi N Pak Gu. Media. Sebaiknya kamu tidak bermain curang, atau aku bisa membuat operasi itu gagal kapan saja. Nona Su, apakah Anda bersedia menerima Bapak Gu sebagai suami Anda? Dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, untuk bersamanya seumur hidup Anda. Aku melakukannya. Mama, apakah kita benar-benar akan membiarkan Shiqian menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Su? Dia jelas tidak menyukai Nona Su. Dia menemukan spesialis terbaik untuk mengoperasi ayahmu. Itu bukan urusannya, suka atau tidak. Tapi dokter Si bilang, dia juga bisa membantu ayah. Kau percaya apapun yang dia katakan. Dia hanya tidak tahan melihat Shiqian hidup bahagia. Bapak Gu, apakah Anda bersedia menerima Nona Su sebagai istri Anda? hotel. Profesor Zhang, Halo, Profesor Zhang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Xian, saya baru saja menangani pasien jantung bernama Gu Wenian, tapi kondisinya sangat buruk. Tolong hubungi guru Anda dan minta bantuannya. Guen Lian. Bukankah itu ayah Shiqian? Mengerti, jangan khawatir. Saya akan segera menghubunginya untuk Anda. Halo, Guru. Apakah Anda saat ini berada di rumah sakit kami? Ada pasien bernama Guen Lian. Saat ini berada di IGD kami. Dan kondisinya kritis. Tolong, saya butuh bantuan Anda. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan pergi melihatnya sekarang juga. Terima kasih. Dokter Si, di mana kau? Cepatlah, pernikahan hampir selesai. Aku akan menunggumu di lantai 5. aku bersedia. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Tunggu. Hentikan pernikahan itu. Saya punya pengumuman penting. Pernikahan ini dipaksakan kepada Gu Shiqian menggunakan laporan DNA palsu oleh Sumenting. Rumah sakit tidak memiliki catatan mengenai laporan yang asli. Apa yang dilakukan wanita ini? Ini pernikahan orang. Dan dia datang untuk membuat drama tragis. Aku mengenalnya. Dia mantan pengantin pria. Dia pasti kesal karena dicampakkan. Memalukan sekali. Lanjutkan saja, Xian. Semakin kamu membuat keributan, semakin semua orang akan berpikir, akulah yang patut dikasihani. Gu Shiqian, saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit. Dia berbohong soal membantu ayahmu. Dengan operasi itu, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Dia membohongiku. Shiqian, kamu harus berpikir matang-matang. Nyawa ayahmu masih ada di tanganku. Jika kamu berani bicara sembarangan, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Shiqian, aku hanya ingin tahu, apakah kamu melakukan ini atas kemauan sendiri? Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Shiqian sudah putus denganmu. Beraninya kau merusak pernikahannya. Pergi. Shiqian, aku hanya butuh satu kata darimu. Kau benar-benar tidak tahu malu, ya? Seseorang. Keamanan, usir dia. Shiqian, apakah orang ini mantan pacarmu? Urusan apapun yang kamu punya, bicarakanlah secara pribadi. Bagaimanapun,
Ini adalah pernikahan kita. Wanita simpanan tanpa status. Dan dia punya nyali untuk datang ke sini dan membuat keributan. Pergi sana. Pengantin pria itu benar-benar hebat. Su Wenting sangat mencintainya. Kenapa dia masih bermain-main dengan wanita lain? Pergi, wanita tidak tahu malu. Aku tidak akan pergi. Xiqian, selama kamu tidak memberiku jawabanmu, aku tidak akan pernah pergi. Jika aku tidak membuat pilihan, dia akan berada di sini, dijek oleh semua orang. Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku, Gu Xiqian, selalu hanya mencintai Su Wenting. Aku akan menikahinya. Baiklah, aku mengerti. Maafkan aku karena mengganggumu. Maafkan aku. Halo, guru. Xian, saya punya kabar baik untukmu. Operasinya berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis. Oke, aku mengerti. Terima kasih, guru. Masalah kecil, pasien. Dia sudah dipindahkan ke Bangsal. Tidak ada keluarga yang menemaninya saat ini. Jika kamu punya waktu, datanglah dan periksa kondisinya. Saya ada urusan. Jadi saya harus pergi. Oke, guru. Aku akan segera ke sana. Terima kasih. Kenapa kau di sini? Kau masih punya nyali untuk muncul. Kau belum cukup membuat masalah di pernikahan. Sekarang kau ingin datang ke rumah sakit untuk mencelakai orang tuaku. Aku tidak mencoba mencelakainya. Tuanku yang melakukan operasi itu, dan operasinya berhasil. Jangan mencoba mengambil kredit. Spesialis itu adalah menantuku, yang bekerja keras menemukannya. Kau masih ingin mengklaim kreditnya. Apakah karena Xiqian tidak memilihmu, sehingga kau ingin melampiaskannya pada orang tuaku? Pergi. Omong kosong apa ini? Orang tua. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Berkat Wenting yang menemukan Profesor Zhang untuk melakukan operasi. Jika tidak, ayahmu mungkin sudah. Keadaan terlihat suram. Gu Xiqian, aku baru saja menerima telepon dari rumah sakit. Janjinya hanyalah kebohongan untuk mengoperasi ayahmu. Dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Mama, apa kau yakin itu Su Wenting yang membantu? Jangan konyol jika bukan karena Wenting. Lalu siapa lagi? Kau tidak mungkin benar-benar percaya pada wanita gila itu, kan? Tapi, ayah, Bagaimana perasaanmu, orang tua? Xiqian. Wenting baru saja di sini. Su Wenting. Bukankah dia pergi dari hotel bersamaku? Tepat sebelum kamu tiba. Dia memberiku minum. Dan menyeka keringatku. Dia gadis yang sangat perhatian dan baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku tidak pernah menyangka seorang pewaris kaya akan begitu setia. Xiqian bisa menikahi Wenting. Adalah berkah terbesar yang bisa kau minta. Kau tidak boleh mengecewakannya. Aku mengerti, aku tidak akan. Su Wenting. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Su Wenting. Katakan. Xiqian, pulanglah untuk makan malam nanti. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku mengerti. Kau sudah kembali. Mama dan ayah tidak ada di sini hari ini. Hanya ada kita berdua.
Terima kasih sudah pergi ke rumah sakit untuk melihat ayahku hari ini. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Baiklah, ayo kita makan. Saat kau punya waktu, tolong sampaikan terima kasih, Profesor Zhang untukku lagi. Aku akan mentraktirnya makan saat aku luang. Tidak perlu terlalu formal. Aku kenal baik dengan Profesor Zhang. Profesor Zhang. Norasu. Operasi Bapak Gu hari ini. Bukan saya yang melakukan. Itu dilakukan oleh Dekan Lee. Dekan Lee. Bukankah dia sedang di luar negeri? Aku sudah mencoba menghubunginya belasan kali, dan tidak bisa menghubunginya. Bagaimana kau menemukannya? Saya punya rekan yang merupakan muridnya. Saya baru saja meminta tolong padanya. Rekan. Siapa? Si Yen. Baiklah, aku mengerti. Aku penasaran, bagaimana dia punya nyali untuk membuat keributan seperti itu di pernikahan. Jadi dia menemukan seseorang untuk melakukan operasi itu. Tidak, jika Go Shikian tahu, segalanya pasti akan kacau. Aku harus mencari cara agar dia merahasiakan ini terkubur selamanya. Apa yang baru saja terjadi? Profesor Zhang bilang, kondisi paman akan segera membaik. Dia memintamu untuk tidak terlalu khawatir. Terima kasih. Benar. Shikian, apakah kau akan pergi ke kantor besok? Aku harus kembali malam ini. Ada proyek di perusahaan yang membutuhkan perhatianku. Baiklah, kalau begitu aku akan membeli suplemen dan pergi ke rumah sakit untuk menemui ayah. Baiklah. Oke, aku sudah kenyang. Aku menuju kantor sekarang. Besok, bawa si Yen ke tempat biasa. The film was translated and narrated by M Media. Dokter Si, kita bertemu lagi. Sumenting, apa yang kamu inginkan sekarang? Apa yang aku inginkan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan. Karena kau telah merusak pernikahanku. Katakan padaku, untuk operasi Guanian, apakah kau yang menemukan Dekan Lee? Jika kau tidak mau bicara, baiklah, maka aku hanya akan menculik Dekan Lee dan bertanya sendiri padanya. Sumenting, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mentorku. Baiklah, kalau begitu minumlah obat ini. Dan aku tidak akan mempersulit mentormu. Apa ini? Jangan khawatir. Ini tidak akan membunuhmu. Paling-paling, ini hanya akan membuatmu tidak bisa bicara. Dengan begitu, kau tidak akan berkeliaran membocorkan bahwa kau adalah penyelamat. Guanian, kamu gila. Aku tidak akan pernah meminum sesuatu seperti ini. Kau tidak mau meminumnya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Entah kau yang meminumnya, atau Dekan Lee yang meminumnya. Pilihlah sendiri. Sumenting, kamu tidak tahu malu. Sepertinya, Dokter Si, kau memilih cara yang sulit. Memilih cara yang sulit, ya? Sumenting, kamu akan menerima akibatnya. Karma. Begitu kau bisu, aku ingin melihat siapa yang akan mempercayai sepatah kata pun darimu. Jangan sampai aku menangkapmu melakukan trik lagi. Atau kalau tidak, lain kali tidak akan sesederhana ini. Sumenting, apa yang kamu hutangkan padaku? Pasti akan kutagih. Anel. Si Yin tidak datang hari ini. Dokter Hei, apakah kau mencari Dokter Si? Dia sudah menulis surat untuk mengajukan cuti. Begitu ya? The film was translated and Skors kerja. narrated by M Media. Kenapa? Tidak mungkin. Aku akan pergi memeriksa situasinya. Apakah Paman Nan datang hari ini? Kita kurang satu orang. Pergi sana. Aku tidak datang.
aku bangkrut. Kalau bangkrut, pinjam saja. Ayo, main beberapa putaran lagi, dan kamu akan menang kembali. Baiklah, aku diam sekarang. Ada tamu di rumah. Masuklah. Paman. Paman, apakah Paman mengingatku? Siapa Anda? Aku teman sekelas Si Yen. Apa yang Anda inginkan? Aku tahu Paman sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku punya sesuatu di sini yang bisa membantumu membalikan keadaan. Kesempatan yang luar biasa, selama kamu setuju. 30.000 yuan di dalam amplop ini. Dan kartu ini, semuanya akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Apa tujuan Anda? Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku selalu menyukai Si Yen. Jika kamu setuju untuk membiarkan aku bersamanya, setelah kita menikah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan penuh hormat. Jadi Anda mengincar, putriku. Anak ini terlihat bisa diandalkan. Setidaknya lebih baik daripada anak Gyu itu. Saya setuju. Tapi itu tidak berarti banyak. Semua tergantung pada putriku. Jika dia tidak menyukaimu, kata-kataku tidak ada artinya. Benar, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Selama kamu memberi lampu hijau, sisanya, biar aku yang urus. The film was translated and Bagus, saya narrated by mendukungmu. M Media. Soal Si Yen. Entah dia setuju atau tidak, mulai hari ini, kamu adalah menantuku. Baiklah, kalau begitu, Paman, aku pergi dulu. Mau minum? Kita lakukan lain kali saja. Bagaimana aku harus memberitahu ayah tentang permohonan cutiku? Si Yen. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Si Yen. Sekarang akhirnya tidak ada orang yang mengganggu kita. Percuma saja marah-marah. Ayahmu sudah setuju untuk membiarkan kita bersama. Keluar. Ada apa dengan suaramu? Apakah Su Wenting melakukan sesuatu padamu? Bisu? Wanita terkutuk itu, dia cukup teliti dalam pekerjaannya, tapi itu justru memudahkan urusanku. The film was translated and narrated by M Media. Wanita gila, kamu benar-benar berani menggigitku. Hai Meng Yang. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan menyeretmu bersamaku. Jangan paksa aku melakukan cara kasar. Hari ini, kamu akan tetap di sini dan merenungi dirimu. Saat kamu sudah berpikir jernih, saat itulah kamu boleh keluar. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan? Makanlah jeruk ini. Masuk. Shikian ada di sini. Ayah, bagaimana perasaanmu hari ini? Jauh lebih baik. Berkat Wenting yang mencarikan spesialis untukku. Pastikan untuk berterima kasih padanya untukku. Aku akan memberitahunya. Baik. Dia punya tanda lahir di dekat sela jempolnya. Itu tidak terlalu membawa keberuntungan. Cenderung mengundang masalah. Kamu harus mengambil kesempatan untuk meyakinkan Nyi agar menghapusnya. Tanda lahir di sela ibu jari. Waktu dia menyeka keringatku tempo hari. Aku kebetulan melihatnya. Aku hanya ingat bahwa Si Yin punya tanda lahir di sela ibu jarinya. Apakah Su Wenting juga memilikinya? Begitu ya? Ayah, aku ada urusan di perusahaan, jadi aku akan kembali sekarang. Istirahatlah, aku pergi. Ibu. Benar. Su Wenting tidak memiliki tanda lahir di telapak tangannya. Jadi, orang yang datang merawat ayahku hari itu
adalah Xian. Halo, bolehkah saya bertanya di mana Dokter Si? Dokter Si mengambil cuti panjang beberapa hari yang lalu. Juga mengajukan permohonan skorsing kerja sementara. The film was Skorsing dari pekerjaan. translated Kapan and dia pergi? narrated by Apakah M dia Media. mengatakan kemana dia pergi? Tidak jelas persis bagaimana itu terjadi. Pergilah tanya gurunya, Dekan Lee. Dia mungkin tahu. Terima kasih. Masuk. Apakah itu Bapak Gu? Bagaimana pemulihan ayah Anda? Dekan Lee. Apakah Anda mengenalku? Benar sekali. Sayalah yang melakukan operasi ayah Anda. Tentu saja saya mengenal Anda. Dekan Lee, Anda benar-benar pandai bercanda. Profesor Sang yang melakukan operasi ayahku. Bagaimana mungkin itu Anda? Apakah Xiao Yin tidak memberitahu Anda hari itu? Saya kebetulan sedang konsultasi di rumah sakit. Xiao Yin menelepon saya. Katanya ada keadaan darurat yang tidak bisa ditangani Profesor Shang. Jadi saya pergi ke sana. Itu operasi ayah Anda. SIN lah yang mengundang Anda untuk melakukannya. Benar sekali. Xiao Yin adalah murid saya. Benar. Apakah Anda datang menemui saya untuk sesuatu? Dekan Lee. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu kemana si yang pergi? Kosong. Dia mengambil cuti. Mungkin karena urusan keluarga. Saya tahu. Terima kasih. Halo, Sikian. Mengapa kau tiba-tiba meneleponku? Apakah kau merindukanku? Su Wenting. Apa yang kau lakukan pada Xian? Kau sudah tahu semuanya. Operasi ayahku. Jelas diatur oleh Xian yang mengundang Dekan Lee. Bagaimana bisa kau bilang kau yang mencari dokter untuk melakukannya? Su Wenting, kau menipuku sejak awal. Apa relevansinya? Lagi pula, hasilnya tetap sama. Bukankah ayahmu sudah diselamatkan? Aku beritahu kau. Aku ingin bercerai. Perceraian. Oke. Kalau begitu berpikirlah dengan hati-hati. Begitu kau menceraikanku, aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan pernah melihat Si Yin lagi seumur hidupmu. Sikian. Jika kau ingin tahu di mana Si Yin berada, itu bukan hal yang mustahil. Sebutkan saja syaratmu. Sederhana saja. Selama kau membiarkanku mengandung anakmu, aku akan memberitahumu di mana Si Yin berada. Kau benar-benar membuatku merasa bahwa kau sangat menjijikan. The film was translated and Go narrated by Shikian. M Media. Kau sudah menjadi milikku. Mengapa kau masih memikirkan sepanjang hari tentang wanita tidak berguna itu? Apa yang sedang terjadi? Kemana Si Yin pergi? Dia sudah diskors dari rumah sakit. Tapi dia juga tidak ada di rumah. Dia saat ini menghilang. Hilang. Kemana wanita bisu itu bisa pergi? Cari ke seluruh kota. Gali tanah sedalam 3 kaki jika perlu. Dan temukan wanita tidak berguna itu. Untukku. Ya, Tunggu. Pergi ke kantor polisi dan buat laporan. Katakan pada mereka Sinan berhutang. Padaku lebih dari 2 juta dan dia tidak mau membayar. Kirim dia langsung ke penjara. ya. Si Yin, karena kau bersikeras melawanku. Maka jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Sialan. Aku menang sepanjang malam. Dan aku kehilangan semuanya di putaran terakhir. Sial sekali. Pintunya terbuka, masuklah. Gu Shikian. Pamanan. Si Yin tidak ada di sini. Jadi, kau datang untuk menanyakan keberadaan Si Yin. Tidakkah kau ingin menunjukkan sedikit apresiasi? Apresiasi. Bagaimana dengan uangnya yang kau bawa? Jangan bilang kau tidak punya uang sepeser pun. Jangan bergerak. Sinang, benar. Anda dicurigai melakukan penipuan dan perjudian. Ikutlah dengan kami. Ini bukan Su Wenting. Bukankah kau bilang kau tidak akan menangkapku? Ini kau. Apakah kau salah orang? Shikian, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Beritahu aku dulu, kemana si Yin pergi? Dia diskors dari rumah sakit, dan aku tidak bisa menghubunginya dimanapun. Skorsing, aku baru ingat. Seorang pria datang kemarin. Dia bilang dia rekan kerjanya, dan dia bahkan memberiku uang. Berharap aku setuju, agar mereka bersama. Habislah, putriku dalam bahaya. Rekan-rekan yang mana? Kenapa kau mengulur waktu? Bawa dia pergi sekarang. Shikian, itu semua kesalahan. Paman saat itu, tolong maafkan aku. Aku mohon. Selamatkan putriku. Aku telah mengecewakannya. Minggir.
Gu Shiqian. Jaga putriku. Paman. Jika kau tahu akan berakhir seperti ini, kenapa kau melakukannya sejak awal? Rekan. Mungkinkah itu He Mengyang? He Mengyang. Di mana sebenarnya Si Yin? Apa yang sedang dilakukan Pak Gu? Si Yin punya tangan dan kakinya sendiri. Bagaimana aku tahu di mana dia? Berhenti berpura-pura bodoh di depanku. Ayahnya memberitahuku bahwa kau mencarinya. Di mana tepatnya kau menyembunyikan Si Yin? Sembunyi. Dia wanita dewasa. Di mana mungkin aku menyembunyikannya? Apa yang terjadi dengan telingamu? Bukan urusanmu. Kenapa kau masih bersikap seperti ini? Apakah telingamu ada hubungannya dengan Si Yin? Katakan padaku, di mana kau menyembunyikannya? Lepaskan aku dulu. Kamu ingin mencari Si Yin? Kan, tentu. Kecuali kamu minum bersamaku. Jika kamu bisa membuatku mabuk, aku akan memberitahumu di mana dia. Mustahil. Maka Pak Gu bisa mencarinya perlahan. Mungkin Si The Yin film was sedang menangis saat translated ini. and narrated by M-Media. Baiklah. Aku akan minum bersamamu. Gu Shiqian, begitu kamu meminum ini, keluarga Gu milikmu bisa bersiap untuk tidak memiliki keturunan. Jika kamu bisa minum sampai aku puas hari ini, aku akan memberitahumu di mana Si Yin. Aku harap kau menepati janjimu. Gu Shiqian, dirimu sendiri saja tidak bisa selamat, dan kamu ingin menyelamatkan Si Yin di kehidupanmu berikutnya. Halo. Suamimu pingsan. Datang dan jemput dia. Di mana ini? Shiqian, kau sudah bangun. Kenapa kau ada di sini? Di mana He Mengyang? He Mengyang meneleponku kemarin dan bilang, kau mabuk, dan menyuruhku untuk menjemputmu. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Bicara, di mana kau menyembunyikan Si Yin? He Mengyang, apakah kau tahu di mana Si Yin? Kenapa semua orang bertanya padaku? Lebih baik tidak tahu. Jika kau tahu kemana dia pergi, segera laporkan padaku. Aku pasti akan memberi wanita itu pelajaran. Aneh. He Mengyang juga tidak tahu di mana Si Yin. Jadi kemana dia bisa lari? Jika kau ingin tahu kabar tentang Si Yin, maka dengarkan aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Miliki anak denganku. Habiskan hari-harimu bersamaku. Ikut saja denganku untuk pemeriksaan kesehatan pranikah sekarang. Dan aku akan membiarkanmu melihat Si Yin. Oke. Aku setuju denganmu. Tapi kau harus memastikan untuk tidak menyakiti Si Yin. Ya. Aku jamin aku tidak akan menyakitinya. Pak Gu, mohon tunggu sebentar. Hasil cek kesehatan pernikahan akan segera siap. He Mengyang. Bukankah kau memberitahuku kemarin bahwa jika kau tahu keberadaan Si Yin, Kamu juga tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu terlalu mabuk kemarin sampai pingsan. Lagi pula, Suwenting ada di sisiku. Jadi, bagaimana mungkin aku memberitahumu? Apa yang terjadi? Dia sudah mabuk. Bukankah seharusnya dia mandul? Kenapa hasilnya normal? Dia memuntahkannya. Apa hasilnya? Untung aku sudah bersiap sebelumnya. The film was translated and narrated by M-Media. Pak Gu, hasil tes sudah ditampilkan. Kamu mengalami kondisi jumlah sperma rendah. Sederhananya, kamu mandul. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah diagnosis. He Mengyang, apakah kamu mengacaukan sesuatu? Bagaimana mungkin laporan rumah sakit bisa dipalsukan?
Go Shikian, kamu benar-benar pecundang sejati. Kamu bahkan tidak bisa memiliki anak. Apa gunanya aku menikah denganmu? Sejujurnya, aku sebenarnya kasihan padamu. Lagi pula, seorang pria tanpa kemampuan untuk bereproduksi tidak ada bedanya dengan Kasim. Tunggu saja, Gu Shikian. Bagian terbaiknya belum tiba. Ayah, Gu Shikian, kau masih punya nyali untuk kembali. Bagaimana bisa keluarga Su kami begitu buta? Hingga membiarkan Wenting menikahi pecundang tidak berguna, yang bahkan tidak bisa punya anak. Su Wenting lah yang bersikeras untuk menikah denganku. Apakah kau mencoba menyalahkan putriku sekarang? Go Shikian, keluarga Sukami telah membantu. Keluargamu begitu banyak. Dan sekarang kau hanyalah seorang yang menyedihkan, mandul, sampah. Bagi Wenting untuk bersamamu adalah aib yang mutlak. Cukup. Selama aku membelanya, sementara mama dan papa merendahkannya, aku tidak percaya dia tidak akan jatuh cinta padaku. Mulai hari ini, kau dan Wenting bercerai. Kau akan pergi dengan tangan hampa. Dan kau tidak boleh menunjukkan wajahmu lagi kepada kami. Baiklah, aku setuju untuk bercerai. Tapi sebelum itu, kau harus memberitahuku di mana si Yen berada sekarang. Kamu pikir jam berapa sekarang? Kamu masih memikirkan si Yin? Mama, papa, lihat dia. Gu Shikian, jangan tidak tahu berterima kasih. Jika tidak, aku akan memastikan keluarga Gumu tidak bisa bertahan di seluruh Ninjan. Tanda tangani surat cerai ini dan keluar dari rumah kami. Mulai hari ini, keluarga Su kami sama sekali tidak ada urusan denganmu, Gu Shikian. Apa? Papa sudah menyiapkan surat perjanjian cerai. Aku tadi hanya berakting. Aku sebenarnya tidak ingin bercerai. Papa, perjanjian ini. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Kau, Wenting, berhenti mengejarnya. Pria seperti Go Shikian sama sekali tidak layak untukmu. Mama akan mencarikanmu seseorang yang jauh lebih baik. Tapi The aku film was mencintainya. translated Anak konyol. and narrated Kau by tidak M bisa Media. memaksakan cinta. Go Shikian hanya memiliki Si Yin di hatinya. Bahkan jika ini tidak terjadi, kalian berdua juga tidak akan bertahan lama. tepat sekali. Bahkan jika Gu Shikian berakhir dengan Si Yin itu, lalu kenapa mereka tidak akan pernah bisa punya anak? Mama, Papa. Kalian benar. Go Shikian. Begitu Si Yin mencampakkanmu, kamu akan sadar bahwa akulah satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Aku akan menunggumu kembali dan memohon padaku. Si Yin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akhirnya bersedia untuk menikah denganku? Cukup anggukan kepalamu. Mustahil. Maka jangan salahkan aku. Bicara. Kamu bersedia atau tidak? Mustahil. Baiklah. Aku lihat kamu melakukan ini dengan cara yang kasar. Dokter He, ini adalah pengaturan maksimum. Lebih dari ini akan berakibat fatal. Aku dokternya di sini. Aku lebih tahu daripada kamu. Seret dia kembali ke kamar. Aku akan kembali bertanya padanya besok. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Yen, apa yang kamu makan? Kenapa kamu memuntahkan darah? Hai Meng Yang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkanku. Obat penenang. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bawa dia ke rumah sakit segera. Hei Meng Yang. Departemen Gastroenterologi. Bukankah dia seorang ahli urologi? Kenapa dia ada di Departemen Gastroenterologi? Ini tidak benar. Aku harus mencari dokter dan bertanya. Halo, saya ingin bertanya. Apakah Anda mengenal dokter yang bernama He Meng Yang? Tidak tahu. Kita punya terlalu banyak dokter di sini. Pak, pasien gawat darurat, tolong menyingkir. Si Yen.
Pak, Anda tidak bisa masuk. Dia sedang dioperasi sekarang. Anda tidak bisa masuk. Operasi. Kenapa rasanya selalu sulit digapai? Sien, The film was ada apa translated denganmu? and Kau harus narrated by baik-baik M saja. Media. Permisi, dokter. Saya ingin bertanya tentang pasien tadi. Bagaimana keadaannya? Dia sudah keluar dari bahaya, tapi dia masih belum sadar. Apakah Anda, keluarganya? Aku temannya. Anda boleh masuk untuk melihat sebentar, tapi jangan ganggu istirahatnya. Terima kasih. Sien. Itu bukan Sien. Syukurlah. Itu artinya, dia belum menemui bahaya. Sien, di mana kau sebenarnya? Sien, begitu kau melihat pesan ini, segera balas aku. Aku mencarimu. Segera. Aku akan bebas. Tempat tidur 72. Si Yin sudah diperiksa. Tempat tidur 72. Seseorang tolong, pasien di tempat tidur 72 mencoba bunuh diri lagi. Dokter, lihat. Cepat, segera bawa dia ke IGD. Ya. Pasien di tempat tidur 72, gastroenterologi, telah overdosis pil tidur. Bawa ke IGD. Setiap hari selalu ada krisis mendadak. Menjadi dokter itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Kalian sekumpulan sampal tidak berguna. Bukankah sudah kubilang untuk mengawasinya dengan ketat? Pompa lambungnya sekarang. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan mengampuni kalian semua. Pompa lambung. Dia seorang ahli urologi. Kenapa dia memiliki pasien yang butuh pompa lambung? Ini benar-benar mencurigakan. Minggir. Kamu meminum begitu banyak obat, dan itu tidak membunuhmu. Kamu benar-benar beruntung. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bagaimana kalau aku merawatmu? Sebentar. Mungkin saat itu, kamu bisa meninggalkan neraka ini lebih cepat. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti meronta. Mungkin setelah beberapa saat, kamu akan memohon padaku untuk tidur denganmu. Sien, kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tunggu aku. Wanita terkutuk. Kamu benar-benar berani memukulku. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan menghancurkanmu saat itu juga. Apakah kau baik-baik saja? Gu Shiqian. Aku akan membunuhmu. Sampah sepertimu. Cepat atau lambat akan menerima balasannya. Apakah itu ada? Bukan urusanmu untuk memutuskannya. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka kau juga tidak bisa. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Pergi. Sien.
Maafkan aku. Ini salahku karena tidak bisa melindungimu. Kau. Kenapa kau tidak bicara? Apakah ini ulah He Mengyan? Su Wenting. Dia benar-benar The gila. film was translated and narrated by M Media. Xian. Sebenarnya, hari ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku didiagnosis mandul. Dan aku sudah menceraikan Su Wenting. Sebenarnya, di acara pernikahan hari itu, aku takut Su Wenting akan mempersulitmu. Itulah sebabnya aku memilihnya. Tolong jangan salah paham. Aku mengatakan semua ini bukan untuk membuktikan kesetiaanku. Aku juga tahu bahwa sekarang aku, pria tidak berguna yang tak punya apa-apa, dan aku tidak punya hak untuk berdiri di hadapanmu lagi. Aku hanya berharap kau bisa menjalani hidup dengan baik. Aku juga bisa menghabiskan hidupku untuk menjagamu. Xian. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu sangat panas? Apakah kau demam? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Itu tidak benar. He Mengyang pasti telah membiusmu. Shikian. Apa menurutmu aku terlalu impulsif? Sifat impulsifmu ini, sudah lama sekali aku menantikannya. Tapi setelah mendaftar, aku baru ingat. Keluargamu sama sekali tidak menyukaiku. Bagaimana bisa? Kamu sangat luar biasa. Mereka pasti akan menyukaimu. Tunggu di sini. Aku akan memberitahu mereka sekarang bahwa kita sudah mendaftarkan pernikahan. Halo, Ibu. Siapa ibumu? Go Shikian. Kembali ke sini sekarang juga. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita itu menjadi menantuku. Ibu, tolong jangan marah. Dengarkan aku saja. Aku akan kembali dan menjelaskan semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku karena impulsif. Jangan khawatir. Aku pasti bisa meyakinkan mereka. Tunggu saja kabar baik dariku. Kalau begitu aku pergi. Ini? Ibu, Go Shikian. Aku bertanya padamu, apakah surat perjanjian cerai ini kamu yang tanda tangani? Kamu harus ikut denganku ke keluarga Su untuk meminta maaf sekarang juga, dan menikah lagi. Ibu, itu tidak mungkin. Bersama Su Wenting. Dan fakta bahwa aku mandul. Aku diusir oleh keluarga Su.
Apa yang kamu katakan? Kamu mandul. Apa kamu bercanda denganku? Aku tidak bercanda denganmu. Pemeriksaan medis ini dilakukan dengan Su Wenting yang menemaniku. Anakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Mama. Sebenarnya, dulu, Su Wenting menipu kita semua. Operasi ayah juga bukan sesuatu yang dia bantu. Sebenarnya, yang membantu adalah Si Yen. Dia menemukan mentornya, Dekan Li, untuk melakukan operasi itu. Si Yin. Su Wenting ini, agar Si Yin tetap bungkam. Bahkan meracuninya sampai dia kehilangan suaranya. Setelah ayah menjalani operasi, dan tidak ada yang merawatnya, Si Yin lah yang membantu. Apakah kamu ingat, ayah? Saat itu ayah bilang, gadis yang merawat ayah memiliki tanda lahir di telapak tangannya. Tapi Su Wenting ini sama sekali tidak punya tanda lahir. Yang punya tanda lahir itu sebenarnya Si Yin. Benar. Dia memiliki tanda lahir. Jadi, orang yang merawatku adalah Si Yen. Mama. Si Yin tidak pernah meremehkanku karena aku mandul. Dan dia bahkan bersikeras mendaftarkan pernikahan kita saat dia meninggalkanku dulu. Itu juga karena dia salah paham bahwa aku jatuh cinta pada Su Wenting. Tapi putramu ini, selama bertahun-tahun ini, hanya mencintainya. Dia benar-benar tidak keberatan kamu mandul. Mama. Si Yen telah menderita begitu banyak. Menungguku selama bertahun-tahun ini. Aku tidak ingin mengecewakannya. Selain itu, keluarga Gu kita tidak seharusnya tidak berperasaan, kan? Benar, Mama. Papa. Sepertinya kita berdua bingung. Kita dulu berpikir, dia tidak cukup baik untukmu. Sekarang sepertinya, kitalah yang tidak cukup baik untuk gadis yang luar biasa itu. Ini semua kesalahan mama dan ayah karena tidak becus dan membiarkanmu menderita. Jadi, apakah Si Yin baik-baik saja sekarang? Suaranya sudah pulih. Syukurlah. Baiklah, kamu harus menjalani hidupmu sendiri. Karena kamu telah memilihnya. Mama tidak akan menghalangimu. Mama hanya berharap agar kamu bisa bahagia. Mama. Jadi itu artinya, Mama dan Ayah setuju. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak setuju? Dengan masalah kemandulanmu itu, kamu tidak dalam posisi untuk memilih-milih. Segera minggu depan, dan suruh seseorang datang ke rumah. Ya. Ya. Berhenti menangis. Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja. Mama membuat meja penuh makanan enak hari ini. Oke. Dokter Si. Selamat, Anda hamil. Dokter, apakah Anda yakin? Saya yakin, semua tanda vital Anda normal. Hasil, banyaklah beristirahat, dan perhatikan nutrisi Anda. Aku hanya melakukannya sekali dengan Si Qian. Jadi dia sama sekali tidak mandul. Dia salah didiagnosis. Aku harus bergegas memberitahunya tentang ini. Si Qian, lihat. Si Yen. Kamu hamil. Lalu, apakah kamu berencana menceraikanku? Apa yang kamu katakan? Ini anakmu. Milikku. Itu tidak mungkin. Aku jelas diberitahu. Bagaimana mungkin mustahil? Aku hanya pernah bersamamu. Si Yen. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku akan menjadi seorang ayah. Dokter, mengatakan kamu normal sepenuhnya. Aku curiga, dokter yang memeriksa fisikmu hari itu, yang salah mendiagnosismu. Salah diagnosis. Aku ingat yang memeriksaku adalah Hei Mengyang. Sepertinya, dia awalnya berniat menjebakmu, tapi dia tidak menyangka akan membantumu lepas dari keluarga Su. Itu hebat, Si Yen. Aku akhirnya akan menjadi seorang ayah. Kalau begitu, aku akan membagikan kabar ini kepada mama dan ayah sekarang. Si Qian, aku tidak ingin ada orang yang tahu sebelum pernikahan.
Aku takut Sumenting akan merencanakan sesuatu yang jahat. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Setelah pernikahan kita selesai, kita akan mengumumkannya. Itu bisa diatur. Ayo pulang dan temui orang tuaku dulu. Ayo pergi. Si Yin. Masuk dan duduklah. Mama membuatkan sup untukmu, untuk membantumu memulihkan tenaga. Duduk, ayo. Mama juga duduk. Baiklah, duduklah dengan cepat. Terima kasih, Nyonya. Sama-sama. Si Yin. Akulah yang berhutang permintaan maaf padamu. Aku membiarkanmu menderita sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Semuanya sudah berlalu sekarang. Si Yen, terima kasih telah menemukan mentormu untuk melakukan operasi padaku, dan juga karena telah merawatku di rumah sakit. Taman, Bibi. Kita tidak perlu terlalu formal. Ayah, Mama, Si Ying dan aku berencana mengadakan pernikahan bulan depan. Pasti. Itu pasti akan menjadi acara yang megah. Ya, Ada apa? Kita tamat. Si Yin. Si Yin, kamu hamil. Mama. Si Yin hamil. Apa? Mama, Si Yin memang hamil. Apa maksudnya itu? Anak siapa itu? Bukankah Shikian mandul? Mama, sebenarnya masalah kemandulan itu adalah salah diagnosis. Aku sendiri baru mengetahui hal ini. Semua ini adalah perbuatan He Mengyang. Apa? Wanita rendahan itu. Dia benar-benar tidak punya hati. Baiklah, Mama. Jangan bicarakan hal-hal yang menyedihkan ini, ya. Karena kakak ipar hamil. Maka hari ini adalah perayaan ganda. Ayo, angkat gelas kalian. Mari kita doakan kakak dan kakak ipar. Pernikahan yang bahagia. Bersulang. The film was translated and narrated by M. Media. Pak Gusikian. Apakah Anda bersedia menjadikan Nona Si Yin sebagai istri Anda? Dalam suka maupun duka, dalam kemiskinan maupun kekayaan, akankah Anda selalu mencintai dan menghormatinya sampai akhir hayat Anda? Aku bersedia. Dari dulu sampai sekarang, kamu adalah satu-satunya yang pernah kucintai. Nona Si Yin, Aku bersedia. Shikian. Terima kasih telah menemukanku. mempelai pria, Anda sekarang boleh mencium mempelai wanita Anda. Cium dia. Go Shikian. Kamu tidak boleh menciumnya. Kenapa kamu ada di sini? Go Shikian. Meskipun aku tidak menginginkanmu lagi, kamu tidak boleh menikahinya. Si Yen, dia sudah menjadi Kasim. Mengapa kau ingin bersamanya? Apa kekuranganku dibanding dia? Siapa yang kamu hina? Keamanan. Usir mereka keluar. Lepaskan aku. Apa aku salah bicara? Semuanya. Akulah yang melakukan pemeriksaan medisnya. Dia saat ini hanyalah seorang yang mandul, sampah, Tidak bisa dipercaya. tidak bisa dipercaya. Karena begitu keadaannya, aku juga punya sesuatu untuk diumumkan. Shikian dan aku sudah menantikan kehadiran anak kami. Bukan tempatmu untuk menyebarkan rumor di sini. Mustahil. Go Shikian, dia jelas tidak bisa punya anak. Anakmu itu pasti dikandung dengan orang lain. Kamu wanita beracun. Kamu hanya bicara omong kosong. Reputasi menantuku, bukan untuk kamu fitnah. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Jangan biarkan mereka mengotori tempat ini. Singkirkan itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Si Yin mengatakan yang sebenarnya. Dia sedang hamil. Aku tidak tahu. Bukankah kamu bilang, Go Shikian mandul, dan tidak akan pernah memiliki anak? Siapa yang tahu bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas sudah membiusnya. The film was translated Ini tidak benar. and narrated by M Media. Apa? Dibius. Jeti, laporan medis. Kemandulan Go Shikian adalah sesuatu yang kamu palsukan. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Bawa dia pergi. Su Wenting, lepaskan aku. Aku hanya bingung sesaat. Bingung sejenak. Kamu menghancurkan semua yang kumiliki. Kamu merusak pernikahanku. Dan kamu masih ingin hidup. Su Wenting. Aku memperingatkanmu. Aku sudah menelepon polisi. Jika aku mati hari ini, kau juga tidak akan bisa keluar dari sini. Jangan khawatir, Hei Mengyang. Aku tidak akan membunuhmu. Karena kamu seorang ahli urologi. Aku akan memastikan, kamu tidak akan pernah berfungsi sebagai pria lagi. Jangan bergerak. Sore ini, di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota, sebuah insiden penganiayaan berat telah terjadi. Pewaris keluarga Su Wenting melakukan kebiri kimia terhadap seorang ahli urologi di Ningxian bernama He Mengyang. Metodenya sangat brutal. Shikian. Segalanya akhirnya akan berakhir. Tidak. Masa depan kita baru saja dimulai. Ayo pergi. He Mengyang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena penyekapan ilegal, percobaan pemerkosaan, dan penganiayaan berat. Su Wenting dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena penculikan, penganiayaan berat, dan fitnah. 2 tahun kemudian. Masuklah. Direktur Si, CEO Gu menelepon. Dia bilang umpan balik pasar untuk alat diagnostik itu sangat bagus. Bahkan rumah sakit luar negeri yang bermitra dengan kita telah melakukan pemesanan lanjutan. Aku akan meminta Departemen Peralatan mengurus dokumennya besok. Adapun aku ada urusan hari ini. Jadi aku akan pergi lebih awal. Saya mengerti. Apakah Anda akan menjemput Xiao Bao dari taman kanak-kanak? Tidak. Neneknya sudah menjemput Xiao Bao. Lalu apa yang mungkin membuat pecandu kerja kita? Ini bisa membuat kita pecandu kerja. Direktur Si pulang lebih awal. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Ayo pergi. Presiden Gu, The film was alat translated diagnostik yang Anda dan and istri Anda narrated kembangkan by M bersama Media. telah menjadi tolok ukur industri. Beberapa rumah sakit luar negeri telah mengirimkan permintaan kemitraan. Itu semua berkat Si Yen. Jika dia tidak menyarankannya, aku tidak akan pernah berpikir untuk berinvestasi di industri medis. Omong-omong, Presiden Gu, undangan untuk pertemuan puncak industri minggu depan telah tiba. Penyelenggara ingin mengundang Anda malam ini. Tinggalkan saja dokumennya di kantor. Kita akan bahas sisanya besok. Dimengerti. Dimengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Selamat hari jadi. Apakah kamu sudah lama menunggu? Tidak terlalu lama. Hanya cukup lama sampai bunganya layu. Aku minta maaf. Ada pekerjaan mendadak di kantor. Ini peringatan 2 tahun pernikahan kita, dan seharusnya aku yang membeli kamu bunga. Konyol, tidak ada aturan tentang siapa yang harus membelikan bunga untuk siapa. Aku ingin membelinya terakhir kali, tapi toko bunganya tutup. Bunga-bunga ini terlihat sempurna hari ini. Jadi aku membelinya dalam perjalanan pulang. Kamu benar. Jika kamu menyukai sesuatu, kamu tidak boleh melewatkannya. Jadi, kita akan makan apa untuk makan malam nanti? Apa saja boleh, asalkan kita tidak pulang ke rumah. Kenapa? Sejak kita memiliki leluhur kecil kita itu, sudah berapa lama kita tidak punya waktu berdua. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Kamu bahkan cemburu pada anakmu sendiri. Jadi, apakah kamu setuju atau tidak? Baiklah,
Baiklah, bagaimanapun, baik yang besar maupun yang kecil di keluarga kita, keduanya sangat memikat. Dan itu hanya karena kamu sudah kecanduan.